Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat pembelajar sejati, teman setia dari channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Dalam hal ini kita sampai pada bab 2, masih di bab 2, perakitan komputer, menginjak tema ke-8. Berarti ada 7 tema yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Di tema ke-8 ini kita akan membahas tentang tips memilih dan membeli komponen hardware komputer. Ini penting sekali karena bukan sekedar tahu fungsi dan spesifikasi dari jenis komponen hardware komputer saja. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih sekaligus membeli. Karena perakitan berarti komputer yang akan kita rakit harus dibeli dulu satu persatu komponennya. Bagaimana tips memilih dan membeli komponen tersebut? Penasaran bukan buat sahabat? Maka terus simak video pembelajaran ya tema yang ke-8. Sudah saya tekankan lagi bahwa untuk meraih KD 3.2 menerapkan perakitan komputer dan memenuhi indikator-indikator di slide ini dan tercapainya tujuan pembelajaran, sudah saya tekankan ada video pembelajaran yang sudah saya siapkan dari tema 3 sampai 11. Itu semuanya membahas tentang perakitan komputer. Khusus untuk di tema 8 ini, sebagai ciri khas dari konten pendidikan di video pembelajaran channel Kang Ahmad Rifai Parwis ini, selalu saya awali dengan pertanyaan. Membahas tentang apa sih video pembelajaran ini? Yang pertama, bagaimana tips memilih dan membeli komponen hardware input? Tahu kan, hardware itu ada input, kemudian bagaimana kalau komponen hardware proses, kemudian hardware output, dan juga komponen hardware tambahan serta peripheral. Semoga apa yang akan dibahas di video pembelajaran tema 8 ini menjadi referensi dan literasi sahabat-sahabat pembelajar sejati pecinta channel Kang Ahmad Rifai Parwis ini. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, kita simak yang berikut ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, memilih dan membeli hardware input. Udah paham dong? Salah satunya adalah keyboard. Ada 10 tips di sini yang perlu kalian perhatikan. Ini berdasarkan pengalaman saja. Bisa jadi pengalaman setiap sahabat berbeda, tapi minimal apa yang saya bahas itu menjadi pengayaan buat sahabat sekalian, dan juga bisa jadi pertimbangan khusus. Yang pertama, pemilih port penghubung. Seperti ini mau pakai PS2, USB atau wireless. Kemudian pilihan model mekanisme tombol. Nah, ada yang tombolnya beda-beda jenisnya. Perhatikan fisik dan fitur. Karena apa?
di toko komputer tidak semuanya ini merek baru, produk baru yang masih dibungkus kemasan. Kadang tidak ada kemasannya. Ini perlu diperhatikan fisik dan display. Kemudian bentuk dan dimensi keyboard perlu, nanti tata ruang dan perakitannya ini mempengaruhi. Aktivitas di komputer mengetik atau bermain game, karena ada keyboard yang dikhususkan untuk game. Perhatikan tombol yang ada pada keyboard, ya. Kemudian belilah keyboard yang tombolnya mudah dan nyaman ditekan. Nah, tiap orang berbeda-beda tentu. Jika kamu sering memindahkan perangkat keyboard, perhatikan jenis koneksinya. Perhatikan harga. Nah, ini jelas karena ujung-ujungnya ke budgeting juga. Disarankan membeli keyboard yang ergonomis. Ergonomis itu nyaman dipakai. Kemudian membeli mouse. Mouse untuk penggunaan normal atau gaming, karena beda gitu. Keperluan gaming lebih perlu banyak pertimbangan teknis lainnya seperti wired atau wireless, maksudnya kabel atau tanpa kabel. Di dots per inch. Nah, ini akurasinya, akurasi dari penekanan atau pointer dari mouse tadi. Optik atau laser. Mouse ergonomis, lagi-lagi ergonomis. Polling rate atau satuan untuk mengetahui seberapa banyak mouse memberikan laporan ke komputer terhadap lokasi mouse saat ini. Karena apa? Ada yang mouse yang akurasinya kurang, dan itu jangan digunakan untuk game. Memilih dan sekarang yang prosesor ya. Saya tekankan lagi, di samping video pembelajaran sebelumnya yang ke-7 kita sudah paham spek teknisnya, tapi ketika paham spek teknisnya kadang memilihnya tambah bingung ya. Sekarang tips memilihnya, pilihlah prosesor yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi ya sebelumnya kita ini buat apa? Pilih prosesor yang mumpuni untuk pekerjaan berat. Kenapa? Ketika kita banyak kebutuhan atau keperluan khusus seperti desain grafis, editor, atau yang lainnya, pilihlah prosesor yang mudah. Lagi-lagi yang ketiga, sesuaikan dengan budget. Yang keempat, kenali dulu macam-macam prosesor sebelum menentukan pilihan. Tadi walaupun di pasaran itu dikenal dengan produk Intel dan juga AMD, sekali lagi keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Serahkan kepada umumnya sebelum menentukan pilihan sahabat sekalian. Kemudian motherboard. Nah, saya tekankan lagi, motherboard itu yang menentukan adalah prosesornya. Apa coba sahabat? Ya, jenis soket. Kemudian pahami dengan cermat teknis prosesor. Sudah ya, video pembelajaran sebelumnya dibahas. Kemudian spek prosesor, perhatikan soket, tool, cari tahu lebih dalam mengenai soket prosesor, terutama tentang chipsetnya. Lagi-lagi spek teknis sudah saya bahas. Kalian bisa mencari motherboard yang memiliki chipset tersebut pada toko. Biasanya banyak informasinya karena ada pembandingnya kalau di toko. Kemudian baca spesifikasi detail motherboard yang akan dipilih. Nah, biasanya di kemasan kalau kita beli baru itu tertera semua. Periksa dan pastikan motherboard sudah mendukung prosesor yang akan dipasang. Lagi-lagi harus pastikan. Kenapa? Supaya tidak terlanjur, sudah dibeli, speknya bagus, tetapi apa? Ketika milihnya salah, maka tidak akan bisa maksimal untuk dirakit. Bahkan tidak bisa dirakit.
Nah, yang selanjutnya harga juga ini pertimbangan khusus. Ya, sempat carilah review motherboard di informasi internet. Banyak sekali review motherboard brand ini sebagai referensi saja. Artinya apa? Mungkin ada kesamaan, tapi ada performa tertentu yang bisa jadi pertimbangan khusus. Memilih RAM yang terbaik dan bagus adalah harus perhatikan nomor seri. Ini penting. Video sebelumnya sudah dijelaskan nomor seri itu bagaimana. Kalau tidak ada, itu bisa dipastikan bahwa RAM itu udah ada proses khusus, bukan asli baru keluaran dari pabrikan. Ini penting. Kemudian slot RAM-nya itu di motherboard penampung berapa? Itu penting. Karena apa? Kita beli 2 atau 1 saja cukup dengan kapasitas yang lebih. Tentunya dengan harga yang sedikit berbeda. Kalau beli 2, speknya bisa ditambah, atau beli 1 yang spek tinggi. Silakan, itu jadi pertimbangan. Kemudian tips dan membeli harddisk. Pastikan jika sudah tahu teknisnya, justru pertimbangan pertama adalah kapasitas penyimpanan. Karena harddisk nanti nih yang menyimpan datanya. Kemudian kecepatan harddisk, sudah ya dibahas, cache size juga. Kemudian perhatikan kecepatan transfer datanya. Nah, ini yang terpenting karena harddisk ini komponen yang kadang sering rusak. Ya, perhatikan garansi. Perhatikan rentang hidup harddisk. Nah, harddisk ini yang bekerja keras. Program disimpan di situ, file data di situ. Jadi kalau tidak menunjang, ya maka mengganggu performa secara keseluruhan. Sekarang komponen output. Nah, tips memilih monitor. Lagi-lagi yang pertama pertimbangannya ukuran layar. Di sebelumnya saya sudah contohkan contoh spesifikasi sesuai kebutuhan. Ada high-end, desain grafis, itu monitornya beda-beda. Kenapa? Sesuaikan kebutuhan. Kemudian 2, rasio aspek juga secukupnya. Kalau memang tidak dibutuhkan banyak tampilan grafis, ya tidak usah yang speknya terlalu tinggi untuk rasio. Untuk resolusinya juga, kemudian panel-panelnya. Kadang orang nyamannya tertentu saja. Cek kelengkapan port monitor komputer. Jangan sampai gini. Portnya atau kabelnya ada yang kurang, ada yang refresh rate, kemudian terintegrasi webcam atau tidak. Nah, yang 8, adjustable stand jangan disepelekan. Karena apa? Kadang tampilannya bagus tapi ringkih. Nah, ini beberapa merek yang biasa dipakai oleh para teknisi, bisa direkomended, tapi bukan di ajang promo. Di berbagai pengalaman teknisi, branded inilah yang bisa memiliki performan dan memiliki kepercayaan tersendiri di para pengguna. Tips memilih dan membeli printer. Ini printer penting nih, sesuai kebutuhan ya. Kemudian pastikan kondisinya baru. Kenapa? Karena komponen-komponennya itu kalau sudah rusak, jarang sekali performanya kembali ke semula jika direparasi. Kemudian perhatikan garansi, harus garansi toko dan pabrikan. Keempat, pilihlah merek printer dengan kualitas yang bagus.
Ini sekali lagi bukan promo, tapi sebagai bahan pertimbangan yang banyak dipakai teknisi. Inilah merek-merek yang handal, dianggap handal, dan banyak mendapat kepercayaan lebih banyak pengguna printer. Cek kondisi fisik dari printer. Terkadang printer tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan oleh penjual. Kemudian layanan after sales dan distributor printer. Artinya apa? Ada biasanya garansi atau buku servis berkalanya, kadang ada. Nah, kemudian komponen output selanjutnya ini kenapa saya dibahas di sini? Kadang kita butuh untuk komponen yang satu ini, yaitu speaker. Intinya cari dulu lah yang pertama informasi seputar review speaker. Bisa jadi jenisnya sama, tapi kadang performanya berbeda. Jangan hanya cari yang harganya tinggi. Jadi tidak ada rumusnya bahwa harga tinggi kualitasnya juga memang kualitasnya bagus, tapi performanya kadang berbeda-beda. Sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Artinya apa? Bisa untuk nonton film yang berbeda dengan hanya sekedar mendengarkan musik atau hanya sekedar bermain game saja. Itu contoh-contoh dan jenisnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan sesuaikan dengan ruangan. Jangan sampai kapasitas speaker yang terlalu tinggi untuk ruangan yang kecil. Wah, itu atau sebaliknya, itu juga tidak efisien juga. Lihat speaker yang kompatibel dengan perangkat apa saja. Ini penting, kenapa? Karena speaker yang bagus kadang jacknya tidak masalah jack saja atau konektor saja tidak support, itu ya makanya performanya kurang atau tidak bisa maksimal digunakan. Kemudian sekali lagi nih yang terakhir penting, teslah sebelum membeli. Kenapa? Terkadang ketika kita percaya bahwa produk yang kemasannya masih baru atau yang lainnya, ketika tidak dicek terjadi kerusakan, maka komplainnya kadang sedikit berlebihan. Kemudian tips memilih dan membeli hardware tambahan dan periferal. VGA card penting ya untuk tampilan. Tadi banyak di video sebelumnya contoh-contoh kebutuhan yang memakai VGA card. Keperluannya dulu dan budgeting, karena ini sifatnya tambahan nih. Makanya keperluannya apa, budgetnya juga menyesuaikan. Jangan sampai VGA card bagus tapi komponen yang lainnya tidak. Nah, ini akan pengaruh dari performa secara keseluruhan. Memilih VGA card secara objektif. Kadang banyak ada yang paham branded tertentu. Ini jangan. Harus sesuai dengan spek teknis yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Sesuaikan VGA card dengan CPU yang terpasang, jenis slotnya, kemudian penunjang aspek teknis lain. Mencocokkan VGA card dengan monitor. Ini penting, kapasitas VGA card ini ditunjangkan dengan monitor. VGA card yang bagus, monitornya jelek, ya tidak akan masuk. Pastikan power supply unitnya mampu menangani VGA card yang akan dipilih. Karena VGA card ini semakin spek bagus, membutuhkan sumber daya listrik yang mumpuni. Ketika memilih power supply unitnya kurang support, maka tidak akan maksimal. Sesuaikan ukuran VGA card dengan ukuran casing. Nah, ini penting juga ya.
Jadi casing kan yang macam-macam ya, ada yang ini, TX dan yang lain. Ketika yang ini ya jangan coba-coba pakai VGA card, tidak akan terpasang. Itu saja pembahasan dari awal sampai akhir tentang memilih dan tips membeli spesifikasi komponen komputer. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa setiap komponen hardware komputer itu memiliki spesifikasi masing-masing. Diperlukan sekali lagi ketelitian dan informasi yang memadai dalam memilih dan membeli komponen hardware komputer tersebut. Yang dipertimbangkan tentunya aspek teknis, performa, dan kehandalan komponen bisa didapatkan dari kelengkapan informasi yang detail dan cermat memahaminya. Kemudian yang ketiga, aspek harga juga perlu dipertimbangkan karena berhubungan dengan budget yang dimiliki. Yang keempat, semua aspek yang dijelaskan harus didasarkan dengan spesifikasi komponen yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk apa keperluan sebuah komputer dirakit. Saya cukupkan, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi karena sifatnya saya masih belajar. Adapun kalau ada manfaatnya dan kelebihannya silakan share seluas-luasnya video pembelajaran ini ke jejaring media sosial sahabat sekalian. Khusus untuk mata pelajaran saya, sahabat-sahabat yang mengambil mata pelajaran saya, Komjardas, untuk menunjang materi ini nanti akan pembahasan latihan soal akan secara tuntas dikupas, dibahas soal materi ajar SMK, sehingga antara pemaparan materi dan soal-soal yang terkait ini akan memperkaya literasi dan referensi pembelajaran siswa-siswa sekalian. Dan nanti akan saya terus upload di channel Kang Ahmad Rifa'i. Untuk informasi penugasan dan petunjuknya saya sudah upload berikut modulnya di Komjardas /kangahmad.blogspot.com. Baik, untuk menutup video pembelajaran ini ada satu kalimat renungan, semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat sahabat sekalian. Seperti ini, musuhnya pembelajar sejati adalah kemalasan dan buruknya perilaku hidup. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat buat semuanya. Adapun ada yang kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya cukupkan, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.